Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Katolik Musi Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Maimunah yang bertemakan analisis investasi publik. Perkenalkan, nama saya Sherly Angelia dengan NIM 2121088. Saya Sela Yolanda dengan NIM 2121030. Saya Nicholas dengan NIM 2121032. Audit kinerja. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program kegiatan atau organisasi mencapai tujuan. Fokus utama adalah untuk pengelolaan biaya secara hemat, penggunaan sumber daya secara optimal, dan pencapaian hasil sesuai target. Memberikan manfaat untuk memberikan gambaran komprehensif aktivitas organisasi. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, aturan, dan kebijakan, dan meningkatkan pengendalian biaya operasional dan efisiensi sumber daya. Audit kinerja penting untuk mencapai sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan. Perbedaan audit kinerja dan audit keuangan. Walaupun memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, audit kinerja dan audit keuangan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Namun masih terdapat perbedaan yang jelas antara audit kinerja dan audit keuangan, yaitu audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, audit keuangan berfokus pada verifikasi keakuratan laporan keuangan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku. Audit keuangan berfokus pada sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan, sedangkan audit kinerja menitik beratkan pada evaluasi program dan operasional organisasi. Audit kinerja memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, audit keuangan telah berinteraksi pada bidang akuntansi. Standar evaluasi dalam audit kinerja cenderung lebih disesuaikan dan bersifat subjektif, sedangkan audit keuangan menggunakan standar evaluasi yang konsisten untuk setiap keuangan audit. Laporan audit kinerja biasanya memiliki format yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu proyek. Di sisi lain, laporan audit keuangan cenderung lebih berstandarisasi dan diterbitkan secara periodik. Berikutnya adalah struktur audit kinerja. Struktur audit mencakup pedoman yang komprehensif dan terintegrasi, penerapan proses yang sistematis, serta kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui pengumpulan dan modifikasi bukti. Penerapan struktur audit merupakan strategi penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pengumpulan bukti dengan adanya struktur audit yang lebih terorganisasi. Audit dapat lebih mudah mengumpulkan bukti yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian terhadap opini audit. Hal ini memastikan bahwa opini terhadap laporan keuangan didasarkan pada bukti yang kompeten dan relevan. Struktur audit kinerja dapat dikembangkan dengan mencakup berbagai elemen berikut. Yang pertama adalah tahap pengenalan dan perencanaan. Yang kedua adalah tahap pengauditan. Yang ketiga adalah tahap pelaporan. Yang keempat adalah tahap penindaklanjutan. Tahap pengenalan dan perencanaan. Pemahaman menyeluruh dan objektif terkait entitas yang diaudit sangat penting untuk memperjelas tujuan audit, mengidentifikasi masalah yang krusial, dan memastikan audit dilakukan dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengumpulan data dan evaluasi informasi yang berkelanjutan untuk membantu mencegah kekeliruan informasi. Terdapat dua komponen dalam tahap ini yang bertujuan
membantu auditor dalam mengevaluasi kinerja dengan membandingkannya pada standar yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian. Survei pendahuluan. Auditor berupaya memahami lingkungan organisasi, termasuk manajemen operasi, struktur, kebijakan, dan prosedur. Pengetahuan tersebut membantu auditor merencanakan tujuan mengoptimalkan sumber daya, merancang tugas yang efektif, dan menghindari terjadinya kesalahan. Review sistem pengendalian. Yang pertama, dalam audit keuangan, auditor memeriksa dan mengevaluasi SPI, terutama prosedur akuntansi. Dalam audit kinerja, audit meninjau pengendalian manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan saran dan hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Berikutnya, sistem pengendalian manajemen menggambarkan teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengelola kinerja organisasi sehingga tujuan tercapai dengan efisien, ekonomis, dan sesuai hukum. Review sistem pengendalian. 3 tahap dalam audit pengendalian meliputi analisis sistem manajemen, perbandingan dengan model, dan dokumentasi ketidaksesuaian yang diduga. Dalam review sistem pengendalian, auditor dapat menjawab sejumlah pertanyaan penting berikut. Yang pertama, apakah organisasi telah menyusun rencana yang memadai, menetapkan strategi yang jelas, dan menentukan standar pencapaian tujuan? Yang kedua, apakah struktur organisasi mendukung pelaksanaan aktivitas dengan baik, dan apakah sumber daya yang diperlukan telah tersedia serta didistribusikan secara efisien? Yang ketiga, apakah rencana telah disampaikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya? Yang keempat, apakah kinerja dievaluasi berdasarkan kriteria yang jelas, penyimpangan dari rencana telah diidentifikasi dan dianalisis, serta tindakan korektif diimplementasikan tepat waktu. Kriteria pengendalian untuk penilaian ekonomi, hasil-hasil program, dan efisiensi. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang diterapkan dirancang untuk menjamin keadilan, ketergantungan, dan keandalan data. Pengumpulan dan perhitungan data dilengkapi dengan pengendalian untuk menjaga integritasnya. Sistem pengendalian dilaksanakan dengan benar dan adanya dokumentasi yang memadai untuk memastikan integritas data. Yang kedua, kecukupan pelaporan data. Pengumpulan dan perhitungan data mengikuti pedoman yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Kewajaran dan keandalan data disajikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tahap ini menghasilkan 2 dokumen utama, yaitu Memorandum Analitis yang mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, ada Memorandum Perencanaan yang disusun berdasarkan tinjauan sistem pengendalian untuk menentukan sifat, ruang lingkup, dan jadwal audit berikutnya. Memorandum analitis untuk kepatuhan, ekonomi, dan efisiensi, serta hasil-hasil program memiliki format yang sama, namun memiliki perbedaan dalam penggunaan kriteria. Pengendalian manajemen, kepatuhan, keekonomisan, dan efisiensi, dan hasil-hasil program memiliki fokus evaluasi yang berbeda. Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasi yang diaudit. Untuk mengakomodasi perbedaan ukuran kinerja, penerapan indikator ini dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing organisasi. Ya, ada tahap audit. Terdapat 3 komponen utama dalam tahap audit. Yang pertama adalah telaah hasil program atau program result review. Membantu auditor memeriksa apakah entitas telah melakukan tindakan yang tepat. Yang kedua, telaah ekonomi dan efisiensi. Memandu auditor dalam menilai apakah entitas telah melaksanakan tugasnya dengan ekonomis dan efisien. Yang ketiga, telaah kepatuhan,
membantu auditor memastikan apakah entitas telah melaksanakan semua tindakan sesuai dengan prosedur yang benar serta mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Setiap komponen dapat dilaksanakan secara terpisah ataupun bersamaan, berdasarkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Namun, dengan mempertimbangkan biaya atau kos, lebih disarankan untuk melaksanakan komponen-komponen ini secara terpisah. Ya, bisa. Komponen-komponen yang lebih rinci. Yang pertama, identifikasi lingkungan manajemen. Mencakup pengumpulan data tentang struktur organisasi, sistem informasi, dan pengendalian, standar hukum dan kinerja, serta pemahaman SDM mengenai kebutuhan dan harapan yang ada. Yang kedua, perencanaan dan tujuan. Auditor memeriksa apakah terdapat tujuan yang spesifik, strategi untuk mencapainya, serta sejauh mana operasi organisasi sesuai dengan tuntutan dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi. Ini berkaitan dengan cara unit-unit disusun dan sumber daya didistribusikan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, kebijakan dan praktik. Berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui badan legislatif dan dikodifikasikan dalam peraturan atau pedoman administratif yang mengatur tindakan yang harus dilaksanakan. Nomor 5, ada sistem dan prosedur. Merupakan serangkaian tindakan untuk menilai kebutuhan, logika, akurasi, struktur pengendalian, dan efektivitas organisasi. Yang keenam, pengendalian dan metode pengendalian. Ini berkaitan dengan pengendalian internal, khususnya pengendalian administratif dan akuntansi. Sementara pengendalian administratif fokus pada efektivitas organisasi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian akuntansi bertujuan untuk menjamin keamanan aset perusahaan dan akurasi data keuangan. Yang ketujuh, sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Ini berhubungan dengan sikap karyawan, catatan aktivitas, dan kondisi fisik tempat kerja. Yang kedelapan, ada praktik penempatan karyawan. Ini mencakup program pelatihan, rencana tindakan afirmatif, administrasi penggajian, evaluasi kinerja karyawan, serta strategi dan prosedur yang diatur melindungi sumber daya manusia guna mencapai tujuan organisasi. Rencana tindakan afirmatif harus dievaluasi oleh auditor untuk memastikan bahwa pelaksanaannya efektif dan sesuai dengan hukum. Yang kesembilan, ada analisis fiskal, yaitu memeriksa data keuangan yang dapat mengungkapkan efektivitas operasional, ekonomi, dan efisiensi dari unit organisasi yang dievaluasi dan diperlukan analisis fiskal. Yang ke-10, ada investigasi khusus, bersifat terarah dan memiliki tujuan untuk mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang dirancang guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau nilai finansial suatu fungsi dalam organisasi jika dibandingkan dengan analisis pengendalian manajemen. Selanjutnya, ada tahap pelaporan. Tujuan utamanya yaitu menyampaikan temuan audit kepada publik, lembaga legislatif, dan atasan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Terdapat 3 langkah dalam pelaporan laporan audit. Yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini, auditor akan mengumpulkan, mengorganisir, dan menyimpan dokumen serta bukti yang relevan untuk mendukung kesimpulan dari audit. Yang kedua yaitu penelaah. Pada tahap ini, tim audit akan meninjau laporan yang telah disusun. Pihak manajemen atau auditor juga akan memberikan respon atau masukan terkait hasil yang ditemukan. Lalu yang ketiga yaitu pengiriman. Pada tahap ini, laporan tertulis yang bersifat permanen akan diserahkan kepada lembaga pemberi tugas audit dan pimpinan auditing.
Lalu, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama yaitu, laporan audit kinerja bersifat objektif. Lalu, yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate atau melebih-lebihkan. Lalu yang ketiga, harus didukung oleh bukti yang kuat. Lalu yang keempat, auditor harus menulis laporan secara konstruktif, yaitu penekanan pada penyebab. Lalu, auditor hendaknya memfasilitasi usaha-usaha manajemen agar bisa memperbaiki kinerja. Temuan audit merupakan komponen utama dalam penyusunan laporan audit. Laporan audit didasarkan pada temuan-temuan tersebut yang mencakup masalah yang signifikan dan relevan yang ditemukan selama proses audit. Temuan tersebut harus didasarkan pada bukti yang memadai serta argumen yang rasional. Relevansi dan materialitas memiliki perbedaan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, relevansi itu yaitu hasil audit harus selaras dengan isu-isu utama yang termasuk dalam ruang lingkup dan tujuan audit. Lalu yang kedua, material, yaitu sejauh mana kondisi saat ini secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi yang diaudit. Penyampaian laporan audit secara tertulis merupakan salah satu pilihan yang formal. Sementara itu, untuk didiskusi informal dengan manajemen merupakan pilihan lainnya. Namun, karena hasil tertulis lebih bersifat permanen, menjamin akuntabilitas dan memberikan tolak ukur yang jelas untuk evaluasi auditor, penyampaian secara tertulis dianggap lebih efektif. Lalu yang berikutnya tahap penindaklanjutan. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat pelaksanaan rekomendasi audit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi auditor telah diterapkan dengan efektif. Berikut ini adalah tahap-tahapan yang terlibat. Yang pertama, tahapan perencanaan, yaitu koordinasi dengan manajemen untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan rekomendasi auditor. Lalu, yaitu mengumpulkan data dan melaksanakan rekomendasi auditor. Berikutnya yaitu mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menyusunnya dalam laporan. Lalu selanjutnya, beberapa tujuan tindak lanjut audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu eksekutif untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil audit yang tersedia. Lalu yang kedua, menilai kinerja lembaga audit. Temuan dari tindak lanjut audit dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja lembaga audit, termasuk seberapa efektif audit dilaksanakan. Lalu, memberikan kontribusi pada perencanaan strategi audit, kinerja lembaga audit untuk meningkatkan perencanaan audit di masa depan. Lalu berikutnya, yaitu mendukung proses pembelajaran dan pengembangan auditi untuk memperkuat pelaksanaan operasional auditi. Baiklah, penyampaian materi sudah selesai, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini mungkin terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita diskusikan terkait dengan materi ini. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, apakah terdapat dampak jika auditor tidak menulis laporan secara konstruktif atau penekanan pada penyebab? Jadi, terdapat dampak yang signifikan apabila auditor tidak menulis laporan secara konstruktif. Yang pertama, kesalahan atau kegagalan perbaikan. Tindakan korektif yang salah sasaran membuat masalah yang sama akan terulang lagi di masa mendatang. Yang kedua, kurangnya nilai tambah dari audit. Jadi, laporan yang hanya menyoroti gejala tanpa menyebutkan penyebabnya tidak memberikan wawasan yang mendalam. Hal ini membuat laporan menjadi kurang bermanfaat bagi organisasi. Yang ketiga, kesalahpahaman dengan manajemen. Jadi, tanpa adanya penjelasan terkait penyebab, laporan dapat dianggap hanya sebagai kritik tanpa solusi. Nah, ini dapat menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara auditor dan manajemen. Yang keempat, ketidakpercayaan pada auditor.
Manajemen mungkin akan mempertanyakan kompetensi auditor jika auditor tidak menulis laporan secara konstruktif. Yang kelima, kesulitan dalam pemantauan tindak lanjut. Ini akan menghambat implementasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Pertanyaan diskusi yang kedua, dalam kondisi apa ketiga komponen utama tahapan audit, yaitu telaah hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, serta telaah kepatuhan, sebaiknya dilaksanakan secara bersamaan dan kapan sebaiknya dilaksanakan secara terpisah? Jadi, ketiga telaah ini dapat dilakukan bersamaan apabila yang ingin dicapai adalah efisiensi waktu. Karena jika ketiga telaah dilakukan sekaligus, proses audit akan menjadi lebih cepat selesai. Alasan kedua adalah jika hasil program, pelaksanaan program, dan kepatuhan itu saling mempengaruhi, telaah yang dilakukan secara bersamaan akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Sedangkan dilaksanakan secara terpisah adalah jika telaah dilakukan secara bertahap, sehingga setiap aspek dapat dianalisis lebih mendalam. Selain itu, dapat menghasilkan pengelolaan biaya yang lebih fleksibel karena biaya audit bisa dipecah ke beberapa tahap, sehingga tidak membebani anggaran tahun tersebut sekaligus. Pertanyaan diskusi berikutnya, bisakah dijelaskan secara lebih mendalam mengenai analisis fiskal? Jadi, analisis fiskal adalah evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana sumber daya keuangan dikelola, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan ekonomis. Analisis fiskal digunakan untuk hal-hal berikut, seperti analisis perencanaan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, analisis efektivitas penggunaan dana, analisis kepatuhan terhadap peraturan, dan analisis pengelolaan risiko fiskal. Selanjutnya, pertanyaan yang berupa bagaimana caranya untuk memastikan objektivitas dalam audit kinerja? Yang pertama, dengan cara pemisahan tugas dan tanggung jawab. Auditor tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan entitas yang diaudit. Pemisahan fungsi antara auditor internal dan manajemen operasional perusahaan harus dijaga agar independensi tetap terjamin. Lalu yang kedua yaitu penerapan kode etik auditor. Auditor harus memahami standar profesi dan kode etik, seperti yang diatur dalam International Standard for the Professional Practice of International Auditing atau ISPPIA atau standar lokal yang berlaku. Kode etik ini mencakup integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan laporan yang transparan. Auditor harus menjelaskan temuan mereka dengan jelas, termasuk fakta, analisis, dan kesimpulan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami laporan tersebut. Lalu berikutnya, pelatihan dan sertifikasi. Auditor perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi yang relevan seperti CIA atau CPA untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalisme mereka. Lalu yang berikutnya yaitu pengawasan oleh komite audit. Komite audit independen dapat memberikan pengawasan terhadap proses audit, memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan tanpa tekanan dari pihak internal. Berikutnya, pertanyaannya yaitu, mengapa auditor tidak boleh overstate dalam melakukan penulisan laporan audit kinerja? Dan apa yang terjadi jika hal itu dilanggar oleh auditor? Overstate dapat mengakibatkan laporan menjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penggiringan opini yang tidak sah, melebih-lebihkan temuan, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Melanggar kode etik auditor, di mana dalam standar audit, auditor diwajibkan untuk bertindak secara profesional, independen, dan jujur, dan agar tidak hilangnya kredibilitas auditor. Konsekuensi jika auditor melanggar overstate, yaitu dapat menyebabkan keputusan manajemen yang salah,
dan menyebabkan manajemen mengalokasikan ke sumber dayanya itu tidak tepat. Lalu berikutnya, penurunan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini akan berdampak negatif jika transparansi dan akuntabilitas organisasi. Lalu berikutnya, tantangan hukum atau etika yang menyebabkan kerugian finansial ataupun reputasi organisasi yang diaudit. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu indikator apa yang digunakan untuk mengukur bahwa entitas telah melaksanakan tugasnya dengan ekonomis dan efisien. Ekonomis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya secara hemat, yaitu mendapatkan input dengan kualitas terbaik pada biaya serendah mungkin. Indikator yang dapat digunakan misalnya membandingkan anggaran dengan realisasi biaya. Apakah entitas tersebut menghabiskan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau malah melakukan pemborosan? Atau bisa juga kesesuaian dengan harga pasar, seperti apakah harga barang dan jasa yang dibeli kompetitif dibandingkan dengan standar pasar. Lalu, efisiensi sendiri akan mengukur hubungan antara input dan output, yaitu seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil. Indikator yang dapat digunakan yaitu rasio input dan output, yaitu dengan cara membandingkan sumber daya yang digunakan, yaitu berupa input, terhadap hasil yang dihasilkan atau output. Indikator lainnya seperti waktu penyelesaian program atau kegiatan, contohnya seperti apakah program selesai dengan jadwal yang telah ditetapkan juga bisa menjadi contoh dari efisiensi. Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana memastikan bahwa data yang digunakan dalam audit tidak hanya relevan, tetapi juga bebas dari distorsi ataupun manipulasi. Yang pertama adalah memahami konteks dan sumber data. Identifikasi sumber data, memastikan data diperoleh dari sumber yang kredibel. Memahami proses pengumpulan data, mempelajari bagaimana data dikumpulkan dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah verifikasi dan validasi data. Membandingkan data dengan sumber lain dengan melakukan perbandingan antar periode dan konfirmasi langsung dengan pihak eksternal. Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana cara untuk mengamukan beberapa teknik audit dengan benar dan tepat untuk mendapatkan hasil audit yang lebih komprehensif. Yang pertama adalah memahami tujuan dari audit. Apa yang ingin dicapai dari audit ini? Apakah untuk mengevaluasi kinerja, mematuhi regulasi, atau mengidentifikasi risiko? Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko. Apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam area yang diaudit? Menggunakan teknik audit yang dapat membantu mengidentifikasi dan menilai risiko tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan yang matang. Rencanakan secara detail langkah-langkah yang dilakukan, termasuk teknik audit yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Proses dokumentasi yang baik, yaitu mencatat semua temuan, bukti, dan hasil audit dengan detail. Yang keempat adalah evaluasi hasil audit, yaitu membandingkan hasil dari audit yang telah dilakukan. Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, apa saja yang menjadi tantangan atau permasalahan yang sering terjadi ketika menghadapi proses audit kinerja? Jika ada, apakah solusi yang dapat diberikan untuk memecahkan masalah tersebut? Yang pertama adalah kurangnya data yang akurat dan lengkap. Permasalahannya adalah data yang disediakan oleh entitas yang diaudit seringkali tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak relevan, yang menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data. Solusi yang dapat diberikan adalah gunakan teknologi audit seperti data analisis untuk membantu mengidentifikasi dan memvalidasi data. Yang kedua adalah ketergantungan pada informasi subjektif. Permasalahannya, seringkali proses audit hanya mengandalkan wawancara atau informasi dari personal ya yang bisa bersifat bias dan tidak lengkap. Solusi yang dapat kita berikan adalah kombinasikan informasi subjektif dengan bukti objektif seperti dokumen, observasi langsung, dan analisis data. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Permasalahan yang sering muncul adalah auditor seringkali menghadapi keterbatasan waktu,
tenaga kerja, atau keahlian teknis untuk melakukan audit yang mendalam. Solusi yang dapat kami berikan adalah prioritaskan area risiko tinggi untuk memastikan fokus pada aspek yang paling kritis dan memberikan pelatihan yang baik bagi para auditor. Yang keempat adalah potensi konflik kepentingan. Permasalahan yang sering terjadi adalah hubungan dekat antara auditor dengan entitas yang diaudit, dapat mempengaruhi objektivitas auditor. Solusi yang dapat kita berikan adalah gunakan tim audit yang independen untuk area yang beresiko tinggi terhadap konflik kepentingan. Sekian penyampaian materi serta diskusi yang dapat kami lakukan hari ini. Apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.